Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 126. Musuh seperti apa yang telah kalian singgung, senior? Gumam Feng Yuan saat memasuki bekas istana milik Feng Yu, siluman Phoenix Nirwana yang merupakan penguasa di wilayah Gunung Kembar tersebut. Hanya tertinggal puing-puing bangunan yang telah diselimuti semak belukar saja di bekas istana itu. Dan tak ada tanda-tanda siluman yang tinggal di sana. Feng Yuan menghela nafas panjang dan berpikir misi yang sedang ia jalani ini pasti akan gagal. Misi pertamaku justru akan membayar penalti gara-gara gagal menjalankan misi. Oh tidak! Gerutunya berteriak histeris. Feng Yuan mendengar suara desisan dan menoleh ke belakang. Tiba-tiba saja, perut Feng Yuan ditabrak oleh siluman Bian Selong yang membuatnya terhempas berguling-guling sejauh 500 langkah dan merubuhkan setiap pohon yang ia tabrak. Sial, kenapa aku tak merasakan aura keberadaan mulut sialan itu? Umpat Feng Yuan kepada siluman Bian Selong yang menghilang lagi dari pandangannya. Kemana bulu itu? Dia segera memasang kuda-kuda bela diri. Feng Yuan mengedarkan energi spiritualnya dan tidak menemukan keberadaan siluman yang memiliki kemampuan berkamuflase tersebut. Belakang, Feng Yuan segera berbalik badan dan mengayunkan pedang matahari. Gerakan pertama, jurus pedang meteor. Namun tak ada siluman Bian Selong pada daun yang bergoyang yang diserang oleh Feng Yuan, karena ia mengira siluman Bian Selong sedang bertengger di sana. Feng Yuan tersenyum karena dikelabui oleh siluman yang setara dengan ranah immortal saja. Hei, bunglon sialan! Kalau kau tak mau menunjukkan batang hidungmu, maka aku akan menggunakan cara lama saja untuk memaksamu keluar. Ancamnya sembari mengayunkan pedang matahari. Gerakan keempat, jurus pedang meteor. Feng Yuan yakin dengan cara ini maka bunglon itu akan mati, walaupun ia berusaha bersembunyi atau melarikan diri, karena yang ia hadapi adalah hujan jutaan pedang. Sesaat kemudian, pedang-pedang berbagai ukuran dan tingkatan tertancap di sekitar Feng Yuan. Namun dia langsung tercengang karena ada ratusan siluman bunglon yang mati akibat terkena hujan pedang dan tak satu pun dari mereka yang berhasil selamat. Sepertinya aku telah melakukan genosida pada siluman malang ini. Sesal Feng Yuan yang sebenarnya tak ingin melukai atau membunuh siluman yang ada di sekitar Gunung Kembar ini, karena mereka mungkin bawahan dari siluman Phoenix Nirwana juga. Dengan kematian semua siluman Bian Selong, maka tak ada petunjuk yang tersisa tentang keberadaan Feng Yu dan Si Hu, sehingga Feng Yuan memutuskan akan pulang ke kota Chenglen saja, dan berharap kedua siluman itu tidak berakhir menjadi budak dari ahli bela diri kuat atau siluman jantan lainnya. Feng Yuan mengeluarkan artefak kapal terbang yang dulunya merupakan milik Xin Xin, ranah Chaos Iron Guard yang menjadi budaknya setelah Xin Xin gagal menghancurkan kota Husan. Aku jadi teringat dengan senior Chu Fei. Mungkin ia kini sedang kebingungan, sama sepertiku, karena tak ada petunjuk apapun dalam misi kami. Feng Yuan tertawa masam dan segera melompat ke atas dek kapal. Namun tiba-tiba, Feng Yuan merasakan aura siluman yang sangat kuat, bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Danau Merah. Mungkinkah penguasa siluman di sekitar wilayah Gunung Kembar ini menyadari kedatanganku? Gumam Feng Yuan yang berspekulasi, dan segera mempercepat laju artefak kapal terbangnya. Dia tak ingin berkonfrontasi dengan siluman yang datang dengan kecepatan tinggi tersebut, karena merasa siluman itu mungkin setara dengan ranah Absolute God. Namun itu belum pasti, karena ia hanya menduga-duga saja dari aura yang dipancarkan oleh siluman tersebut. 1 mil dari arah belakang Feng Yuan, pria sepuh yang memiliki 2 tanduk di kepalanya sangat marah saat melihat mata-mata yang ia tinggalkan di bekas istana milik siluman Phoenix Nirwana telah tewas mengenaskan dengan luka bekas tusukan pedang. Manusia sialan itu, aku harus membunuhnya. Teriak pria sepuh sembari melepaskan aura pembunuh yang sangat pekat. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Walaupun ia telah kabur sejauh 1 mil, aura pembunuh milik siluman yang telah aukning itu tetap mengenainya, membuat dadanya terasa sesak dan merasa seperti memikul beban berat. Namun Feng Yuan dengan mudah menghilangkan aura pembunuh itu dengan melepas aura pembunuhnya juga, sehingga keberadaannya langsung diketahui oleh pria sepuh itu. Ternyata kamu melarikan diri ke sana. Gumam pria sepuh itu menoleh ke arah Feng Yuan yang kabur dan segera melesat dengan kecepatan tinggi. Feng Yuan tahu
Ia telah diikuti oleh siluman yang setara dengan ranah Absolute Guard. Tetapi ia tetap tenang, karena sangat yakin kemampuan kaburnya adalah yang terhebat di benua tengah ini. Tentunya ia masih memiliki kemampuan lain, yaitu menggertak musuh sehingga nyali mereka menciut. Dua kemampuan hebatnya ini telah terbukti berkali-kali, membuatnya lolos dari musuh yang jauh lebih kuat darinya dan menindas musuh yang lemah. Satu batang dupa pun berlalu, tetapi Feng Yuan masih berada di wilayah Gunung Kembar, dan siluman pria sepuh itu masih dapat mempertahankan jarak 1 mil dengan Feng Yuan yang membuatnya sedikit panik. Kenapa kapal terbang ini sangat lambat? Atau dia yang terlalu cepat? Gerutu Feng Yuan segera mengeluarkan busur panah roh kelas mistik dari cincin dimensinya. Aku sebenarnya tidak ahli dalam memanah, tetapi setidaknya dapat memperlambat gerakannya. Feng Yuan menarik senar busur panah dan mengalirkan ki api yang langsung membentuk sebuah anak panah. Dia kemudian memejamkan matanya dan mengalirkan energi spiritual, kemudian mengunci posisi siluman pria sepuh itu. Gerakan pertama, tarian Phoenix Nirwana. Anak panah ki api melesat dengan kecepatan tinggi dan berubah wujud menjadi siluet Phoenix yang dipenuhi kobaran api. Siluman pria sepuh mengerutkan keningnya saat merasakan bahaya besar muncul di depannya. Dan satu kedipan mata kemudian, siluet Phoenix kini hanya satu langkah lagi akan menghantamnya. Mencoba menangkapku, ha? Ejek Feng Yuan. Kau seharusnya melakukan itu 1 tahun yang lalu, katanya lagi dengan tawa terkekeh-kekeh saat melihat ledakan besar di belakangnya. Namun di lokasi ledakan besar tersebut, sosok siluman pria sepuh keluar dari dalam kobaran api tanpa terluka sedikit pun. Tetapi ledakan api ini membuatnya harus berhenti bergerak untuk menangkis siluet Phoenix. Manusia ini membuatku semakin jengkel saja. Aku harus memakannya hidup-hidup agar ia tahu bahwa menyinggungku sama saja mencari penderitaan yang membuatnya lebih memilih mati daripada aku siksa. Keluh siluman pria sepuh itu. Dia kemudian melompat tinggi ke udara dan melanjutkan pengejaran terhadap Feng Yuan yang kini berjarak 2 mil darinya. Namun itu masih jarak yang dekat, dan ia yakin dapat segera memperpendek jarak di antara mereka. Kenapa pria sepuh selalu bertindak arogan? Gerutu Feng Yuan, karena pria sepuh itu masih mengejarnya, dan ia segera menembakkan anak panah ki api lagi ke arah belakang. Namun kali ini, dengan tembakan bertubi-tubi. Siluman pria sepuh itu kini lebih waspada, dan telah belajar dari kesalahan pertamanya, sehingga ia berhasil menghindar sebuah tembakan anak panah ki api dari Feng Yuan. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Entah kenapa kecepatan siluman pria sepuh itu semakin cepat saja, dan jarak di antara mereka kini hanya tinggal 0,5 mil saja. Apa ia menggunakan artefak khusus? Gumam Feng Yuan yang berkeringat dingin karena belum siap berhadapan dengan ranah Absolute Guard. Dia kemudian mengeluarkan roh bela diri Phoenix. Bantu aku menghambat pergerakan siluman tua itu. Roh bela diri Phoenix menoleh ke arah siluman pria sepuh, tetapi ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, "Bos, apakah kamu menyuruhku menjadi satu Phoenix?" Dia juga ketakutan saat mengetahui lawannya adalah siluman yang setara dengan ranah Absolute Guard. Hei bodoh, kau hanya perlu menghambatnya saja agar aku bisa memperlebar jarak dengannya. Saud Feng Yuan memarahi roh bela diri Phoenix. Roh bela diri Phoenix tidak berani menyanggah ucapan tuannya dan segera terbang 500 tombak dari permukaan tanah. Kemudian ia melontarkan bola-bola api ke arah siluman pria sepuh. Roh bela diri. Gumam siluman pria sepuh menengadah menatap ke arah roh bela diri Phoenix ketika bola-bola api hampir mengenai tubuhnya. Dia kemudian berhenti dan segera mengalirkan energi spiritual ke kepalan tangannya. Tinju seruduk kerbau. Ha! Puluhan siluet kepala kerbau raksasa melesat ke arah roh bela diri Phoenix yang langsung segera terbang dengan kecepatan penuh ke arah Feng Yuan. Kenapa kau malah kabur, roh bela diri bodoh? Gerutu Feng Yuan. Padahal kini ia telah berhasil memperlebar jarak menjadi 2 mil dengan siluman pria sepuh itu. Kepala kerbau ini mengerikan, bos. Saut roh bela diri Phoenix hinggap di artefak kapal terbang dengan wajah masam. Aku hampir dilahap kepala kerbau jelek itu. Gerutunya lagi. Hah, kenapa tak kau makan saja kepala kerbau itu? Gerutu Feng Yuan yang kesal kepada roh bela diri Phoenix karena siluman pria sepuh itu pasti akan memperpendek jarak lagi dengannya. Mereka harus segera meninggalkan wilayah Gunung Kembar secepat mungkin. Karena bila mereka berhasil lebih dulu keluar dari siluman pria sepuh itu, maka mereka dipastikan akan selamat.
Sebab rotasi wilayah di benua tengah ini terjadi secara acak, dan kemungkinan besar wilayah Gunung Kembar dan sekitarnya sudah berpisah. Bos, lihat itu. Seru roh bela diri Phoenix menunjuk ke arah belakang. Puluhan tinju dengan siluet kepalan kerbau yang dipenuhi kobaran api sedang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah artefak kapal terbang. Feng Yuan pun menoleh ke belakang dan mengerutkan keningnya. Pantas saja serangan anak panah dariku tidak menimbulkan dampak berarti padanya. Ternyata ia juga memiliki ki api. Feng Yuan segera menggunakan gerakan kedua tapak iblis tarian kematian untuk menangkis puluhan siluet kepala kerbau yang dipenuhi kobaran api tersebut. Ledakan besar kembali terjadi, dan sosok pria sepuh bertanduk melayang di atas kobaran api dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Feng Yuan menyadari dirinya tak akan bisa kabur lagi dan segera menyimpan artefak kapal terbangnya ke dalam cincin dimensi agar tidak dihancurkan oleh siluman pria sepuh. Sangat disayangkan bila artefak mahalnya itu dirusak, karena sangat sulit mendapatkan artefak kapal terbang dengan kondisi bagus dan besar saat ini. Kecuali melalui lelang, itu pun harus bersaing dengan klan besar serta sekte-sekte besar lainnya juga. Ayam jago, kamu harus berjuang mati-matian, jangan mencari tak berguna lagi. Tunjukkan kalau kamu adalah roh bela diri terkuat, kata Feng Yuan dengan senyum cerah sembari menghunus pedang matahari. Roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Ukuran tubuhnya tiba-tiba saja membesar. Segera, pepohonan di bawahnya menjadi layu dan terbakar. Feng Yuan berpura-pura bersikap tenang walaupun dalam hatinya ia sangat gugup saat ini, karena akan melawan musuh yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Namun, dia juga memiliki sedikit keberuntungan, karena siluman tidak memiliki roh bela diri seperti para ahli bela diri dari manusia, sehingga pertarungan ini sama saja dengan 2 melawan 1. Pedang matahari mengeluarkan kobaran api yang sangat panas setelah Feng Yuan mengalirkan ki-nya dalam jumlah besar, dan dia pun langsung menghilang dari pandangan siluman pria sepuh. Kecepatannya luar biasa, seru pria sepuh dengan semangat. Ia sudah tak sabar ingin berduel dengan pria muda yang menurutnya cukup kuat tersebut. Dia segera mengalirkan ki apinya ke kedua tinjunya dan melompat tinggi ke arah depan sejauh 30 langkah. Tinju pria sepuh yang dipenuhi kobaran api beradu dengan bilah pedang matahari yang mengakibatkan terjadi ledakan energi spiritual yang sangat besar. Feng Yuan terhempas 10 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Pedang surga ternyata sangat kuat sekali. Siluman pria sepuh masih berdiri kokoh di tempatnya. Dia tersenyum mendengar pujian dari Feng Yuan dan ia berkata, "Kau juga manusia Ranachos Ensin gak terkuat yang pernah ketemui. Padahal aku telah menggunakan 40% kekuatanku, tetapi kamu hanya menderita luka ringan saja." Seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. "Baiklah, mari kita bertarung dengan kekuatan penuh saja." Feng Yuan mengerutkan keningnya dan ia berkata, "Hei, kau curang patua, tetap gunakan kekuatan 40% saja. Hah, kau pikir aku bodoh ya?" Wajah siluman pria sepuh mengkerut. "Kalau hanya menggunakan kekuatan segitu, aku akan mati di tanganmu," gerutunya lagi. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam. Ternyata siluman di hadapannya ini memiliki kecerdasan seperti manusia juga dan tidak bisa dikelabui. Feng Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan segera mengayunkan pedang matahari ke arah siluman pria sepuh itu. Gerakan ketiga, jurus pedang meteor. Hah! Langit tiba-tiba bergemuruh dan langit yang biru tiba-tiba seperti dirobek oleh kekuatan besar. Kemudian pedang raksasa yang dipenuhi kobaran api meluncur dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam satu kedipan mata saja, pedang raksasa seperti gunung tersebut telah menimpa siluman pria sepuh itu. Namun dia berhasil menahan pedang raksasa itu dengan cara menangkapnya dengan kedua tangannya. Feng Yuan tentu saja terkejut melihatnya, karena gerakan ketiga jurus pedang meteor itu adalah jurus pedang terkuatnya, dan siluman di hadapannya tidak terluka sama sekali. Kalau pertarungan mereka berlarut-larut, maka sudah jelas dia yang akan kalah. Bagaimana mungkin Ranachos Ensin memiliki kekuatan sehebat ini? Siluman pria sepuh terkejut dengan teknik berpedang yang digunakan oleh Feng Yuan. "Kalau aku lengah sedikit saja, maka aku pasti akan terluka parah," gumamnya yang langsung melempar pedang raksasa ke arah Feng Yuan. Akan tetapi pedang raksasa tersebut malah lenyap begitu saja. Roh bela diri Phoenix tidak membiarkan siluman pria sepuh segera melakukan serangan balik pada tuannya. Ia segera melontarkan bola api yang sangat besar dari paruhnya. Bola api itu meluncur dengan cepat dan menghantam tubuh siluman pria sepuh yang mengakibatkan ledakan besar.
Area seluas 500 langkah hancur berkeping-keping yang meninggalkan kawah besar. Namun, sosok siluman pria sepuh melangkah dengan santai dari kobaran api. Kenapa dia tidak mencari sate kerbau saja? Itu pasti enak dan dipenuhi energi spiritual yang bagus untuk kultivasi monster. Seluruh bela diri Phoenix segera melepaskan puluhan pedang api lagi ke arah siluman pria sepuh agar Feng Yuan dapat menganalisa kelemahannya. Bagaimana kalau kita berdamai saja, Pak Tua? Aku akan memberikan kompensasi beberapa pil penyembuhan kelas surga. Karena sebenarnya aku tersengaja membunuh para bunglon itu. Feng Yuan berusaha bernegosiasi dengan siluman pria sepuh itu. Cih, kau kira aku mudah disogok? Hanya nyawamu lah satu-satunya kompensasi atas kematian anak buahku. Saut siluman pria sepuh sembari bertransformasi ke bentuk siluman. Feng Yuan mengerutkan keningnya saat mendongak ke atas. Dia tak menyangka bentuk asli siluman pria tua itu adalah siluman dengan bentuk kerbau raksasa sebesar gunung, atau biasa disebut siluman Mong. Bersambung